Namanya Sulastri. Ia lahir dari keluarga miskin di pinggiran desa yang bahkan tidak tercatat jelas di peta kecamatan. Sejak kecil hidupnya sudah akrab dengan rasa lapar, hujan bocor di atap rumah, dan pakaian yang ditambal berkali-kali. Ayahnya buruh serabutan, ibunya pencuci pakaian orang. Tidak ada warisan, tidak ada sawah, hanya tangan kasar dan tubuh yang terbiasa menahan perih. Sulastri tumbuh menjadi perempuan pendiam. Wajahnya sederhana, matanya selalu menyimpan rasa takut, seolah dunia terlalu kejam untuk ditatap terlalu lama. Ketika dewasa, satu-satunya hal baik yang datang padanya adalah pernikahannya dengan Arif, seorang pria desa tetangga. Arif bukan orang kaya, tapi bekerja sebagai pegawai bengkel dan punya orang tua yang disegani karena rumah mereka besar dan kebun mereka luas. Sulastri tidak pernah bermimpi hidup mewah. Ia hanya ingin hidup tenang, tidak kelaparan, dan memiliki keluarga yang menerimanya. Namun sejak pertama kali kakinya melangkah ke rumah mertuanya, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan semudah harapannya. Ibu mertua Sulastri bernama Bu Ratmi, perempuan tua dengan sorot mata tajam dan lidah yang lebih tajam lagi. Sejak awal Bu Ratmi tidak pernah menyembunyikan kebenciannya. Ia memandang Sulastri seperti melihat kotoran di lantai rumahnya yang mengkilap. "Perempuan miskin kok berani-beraninya masuk ke rumah ini?" ucapnya suatu pagi, cukup keras untuk didengar semua orang. Sulastri menunduk. Ia sudah terbiasa menelan hinaan. Ia percaya dengan kesabaran dan kerja keras, suatu hari hati mertuanya akan luluh. Hari-harinya di rumah itu diisi dengan pekerjaan tanpa henti. Bangun sebelum subuh, memasak, menyapu, mencuci, membersihkan kebun, melayani semua keinginan mertuanya. Jika sedikit saja salah, hinaan datang seperti hujan batu. "Kamu ini bodoh atau pura-pura bodoh? Anak orang miskin memang begini, kerja saja tidak pernah benar. Kalau bukan karena Arif, sudah aku usir dari dulu." Arif, suaminya, sering memilih diam. Ia terjepit antara ibunya dan istrinya. Setiap kali Sulastri menangis di malam hari, Arif hanya berkata, "Sabar ya, ibu memang begitu, sabar." Kata itu seperti paku yang ditancapkan berulang kali ke dada Sulastri. Ketika Sulastri hamil, ia berharap segalanya berubah. Ia pikir cucu akan melembutkan hati Bu Ratmi. Namun kenyataan justru semakin pahit. Bu Ratmi menyebut kehamilan itu sebagai beban. Perempuan miskin hamil pula. Mau makan apa nanti? Uang dari mana? Saat perutnya membesar, pekerjaannya tidak berkurang. Jika ia mengeluh lelah, Bu Ratmi justru tertawa sinis. "Dulu ibuku melahirkan sambil di sawah, tidak manja seperti kamu." Suatu hari Sulastri jatuh pingsan saat mencuci di sumur. Air dingin, tubuhnya lemah, kepalanya terbentur batu. Saat sadar, ia mendengar suara Bu Ratmi. "Bangun, jangan pura-pura mati. Perempuan miskin memang suka cari perhatian. Tidak ada pelukan. Tidak ada pertolongan, hanya dingin yang meresap ke tulangnya." Puncaknya terjadi saat Arif kehilangan pekerjaannya. Bengkel tempatnya bekerja bangkrut. Sejak hari itu, Bu Ratmi seolah mendapatkan alasan sempurna untuk melampiaskan kebenciannya. "Sudah miskin, membawa sial pula," teriaknya. "Kamu yang bikin anakku jadi begini." Suatu sore ketika hujan turun deras, Bu Ratmi melempar tas kain ke depan Sulastri. "Keluar kamu dari rumah ini." "Apa? Bu?" Suara Sulastri gemetar. "Aku tidak mau perempuan miskin seperti kamu di sini. Pergi, sekarang." Arif mencoba membela, tapi Bu Ratmi mengancam memutuskan hubungan. Arif kalah. Ia hanya menunduk, tidak berani menatap mata istrinya. Dengan perut besar dan air mata bercampur hujan, Sulastri berjalan keluar rumah itu. Tidak ada yang menahannya, tidak ada yang mengantarnya, hanya jalan licin dan malam yang semakin gelap.
Ia kembali ke rumah orang tuanya yang sudah semakin rapuh. Beberapa minggu kemudian, ia melahirkan seorang bayi perempuan. Arif datang sesekali, memberi uang seadanya, lalu menghilang lagi. Bu Ratmi tidak pernah menengok cucunya, bahkan menyebut anak itu anak sial. Sulastri hidup dalam kemiskinan yang lebih dalam. Anaknya sering sakit. Ia bekerja apa saja, mencuci, menyapu, mengupas singkong, bahkan mengemis rasa iba. Setiap malam ia memeluk anaknya sambil berdoa, tapi doanya terasa kosong. Tidak ada keadilan, tidak ada belas kasihan. Hingga suatu malam ketika anaknya demam tinggi dan tidak ada uang untuk membeli obat, Sulastri menangis di bawah pohon tua di pinggir desa. Di sanalah ia bertemu seorang perempuan tua berpakaian hitam yang semua orang kenal sebagai dukun santet. Perempuan itu menatap Sulastri lama, seolah membaca seluruh penderitaannya. "Kamu disakiti bukan karena salahmu," katanya pelan. "Kamu hanya miskin, dan orang-orang membenci kemiskinan." Sulastri awalnya takut, tapi rasa sakit di hatinya lebih besar dari rasa takutnya. "Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan," ucapnya lirih. Dukun itu tersenyum tipis. "Balas dendam selalu punya harga." Sulastri mengangguk. Ia sudah kehilangan segalanya, apalagi yang bisa diambil darinya. Proses santet dilakukan diam-diam. Nama Bu Ratmi disebut. Rambut, foto lama, tanah kuburan, dan mantra-mantra gelap menyatu dalam ritual malam yang sunyi. Setiap bacaan terasa seperti menggores jiwa Sulastri sendiri. Beberapa minggu kemudian kabar mulai beredar. Bu Ratmi sering menjerit tengah malam, mengaku melihat bayangan perempuan hamil berdiri di sudut rumah. Tubuhnya semakin kurus. Penyakit aneh datang satu persatu. Dokter angkat tangan. Ustadz datang silih berganti, tapi tidak ada yang berhasil. Farif mulai berubah. Usahanya selalu gagal, uangnya habis. Rumah besar itu mulai terasa kosong dan dingin. Kebun mati. Hewan ternak satu persatu mati tanpa sebab. Suatu malam Bu Ratmi berteriak memanggil nama Sulastri sambil merangkak di lantai. "Maafkan aku, ampuni aku." Namun Sulastri tidak datang. Ia hanya mendengar kabar itu dari orang lain sambil memeluk anaknya. Tak lama kemudian, Bu Ratmi meninggal dengan wajah hitam, membiru, mata terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Arif jatuh miskin. Ia datang menemui Sulastri menangis, meminta kembali. Namun hati Sulastri sudah mati. Ia menatap Arif tanpa air mata. "Dulu aku diusir saat aku paling lemah. Sekarang pergilah, rasakan sendiri." Sulastri tidak merasa bahagia. Balas dendam tidak membawa kedamaian, tapi setidaknya rasa hina yang dulu menghimpit dadanya telah berubah menjadi pelajaran pahit. Dunia tidak adil, dan orang miskin seringkali harus menjadi kejam untuk bertahan hidup. Ia membesarkan anaknya dengan sisa kekuatan yang ia punya. Setiap malam ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa anaknya tidak akan tumbuh menjadi orang yang menginjak yang lemah. Dan di setiap doa yang kini jarang ia panjatkan, Sulastri selalu berharap satu hal. Semoga penderitaannya tidak sia-sia, meski jalannya gelap dan penuh dosa. Sejak kematian Bu Ratmi, desa itu tidak pernah benar-benar tenang. Rumah besar yang dulu menjadi sumber iri dan bisik-bisik kini berdiri seperti bangkai kosong, catnya mengelupas, pintu-pintunya berderit ditiup angin malam. Tidak ada yang berani bermalam di sana. Orang-orang bilang setiap tengah malam terdengar suara perempuan tua menangis, menyeret-nyeret tubuhnya di lantai, memanggil nama yang sama berulang kali, nama Sulastri. Sulastri sendiri tidak pernah datang ke rumah itu. Ia memilih tinggal jauh di pinggiran desa lain, menyewa gubuk kecil yang berdinding anyaman bambu. Hidupnya masih miskin, tapi setidaknya tidak ada lagi hinaan setiap pagi.
Namun, kedamaian yang ia kira akan datang setelah balas dendam ternyata tidak pernah benar-benar singgah. Setiap malam, setelah anaknya tertidur, Sulastri sering terbangun oleh mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, Bu Ratmi berdiri di hadapannya dengan wajah hitam membiru, mata melotot tanpa kelopak, tangan kurusnya terulur, bukan untuk menyerang tapi seolah meminta pertolongan. Sulastri selalu terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal, dada terasa seperti dihimpit batu. Anaknya, Ayu, tumbuh menjadi anak yang pendiam. Sejak kecil, Ayu sering menangis tanpa sebab di malam hari. Kadang-kadang ia menunjuk ke sudut rumah dan berkata, "Ibu, ada nenek marah." Sulastri hanya bisa memeluk anaknya erat-erat sambil bergetar. Ia tahu, dunia gelap yang ia sentuh dengan santet itu tidak berhenti begitu saja. Arif benar-benar jatuh. Setelah ibunya meninggal, ia tidak punya siapa-siapa. Rumah disita, kebun dijual murah, dan orang-orang yang dulu menghormatinya kini menghindar. Setiap kali Arif lewat di pasar, bisik-bisik mengikuti langkahnya. "Itu anak Bu Ratmi," katanya kena kutukan. Istrinya dulu perempuan miskin yang diusir. Suatu malam, Arif datang ke gubuk Sulastri dalam keadaan mabuk dan berantakan. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Ia berlutut di depan pintu, menangis seperti anak kecil. "Las, aku tidak punya siapa-siapa lagi." Sulastri menatapnya lama. Dulu, ia berharap Arif akan berdiri di sisinya, melawan ibunya, membelanya. Harapan itu sudah mati sejak hari ia diusir dalam hujan. "Aku juga dulu tidak punya siapa-siapa," jawab Sulastri dingin. "Kamu memilih diam, sekarang kamu merasakan akibatnya." Ia menutup pintu tanpa menoleh lagi. Tangisan Arif terdengar lama di luar, lalu menghilang di telan malam. Hari-hari berlalu. Sulastri bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia ingin Ayu sekolah, tidak bernasib sama dengannya. Namun setiap keberhasilan kecil selalu diiringi bayangan hitam di sudut matanya. Kadang ia mencium bau tanah basah seperti kuburan. Kadang telinganya berdengung mendengar bisikan yang menyebut namanya. Dukun santet itu pernah berkata, balas dendam selalu punya harga. Kini Sulastri mulai membayar cicilannya. Suatu malam dukun itu datang sendiri ke gubuknya. Wajah perempuan tua itu tampak lebih keriput dari sebelumnya. Matanya cekung seperti menyimpan rahasia terlalu banyak. "Yang kamu kirim belum tenang," katanya. "Kebencianmu terlalu dalam." Sulastri gemetar. "Aku hanya ingin keadilan." "Tidak," jawab dukun itu pelan. "Kamu ingin mereka hancur, dan itu sudah terjadi. Tapi sekarang sisanya melekat padamu." Sejak malam itu, gangguan semakin sering. Ayu jatuh sakit berkepanjangan. Tubuhnya panas dingin, berbicara sendiri, matanya kosong. Dokter tidak menemukan apa-apa. Sulastri mulai panik. Ketakutan terbesarnya muncul. Jangan-jangan semua ini berbalik kepada anaknya. Dalam keputusasaan, Sulastri mencoba berdoa lagi. Tapi setiap kali ia menunduk, bayangan masa lalu muncul. Hinaan Bu Ratmi, wajah Arif yang diam, hujan malam saat ia diusir. Dendam itu masih ada, berakar, mengikat jiwanya. Suatu malam, Ayu menjerit keras lalu pingsan. Dalam jeritan itu, Sulastri mendengar suara lain, suara tua yang marah, menyalahkannya. "Ampuni aku." Sulastri menangis sambil memeluk anaknya. "Ampuni aku." Ia sadar, balas dendam tidak pernah benar-benar membebaskan. Ia hanya memindahkan penderitaan dari satu tangan ke tangan lain. Keesokan harinya, Sulastri mendatangi makam Bu Ratmi. Untuk pertama kalinya, kuburan itu tampak retak. Tanahnya seperti tidak pernah padat. Udara di sekitarnya dingin menusuk. Sulastri berlutut. Tidak ada kemarahan lagi di dadanya, hanya lelah yang sangat dalam. "Aku minta maaf," bisiknya. "Aku bukan perempuan kuat. Aku hanya perempuan miskin yang terlalu lama disakiti." Angin berhembus kencang.
Daun-daun berputar. Sejenak, Sulastri merasa ada sesuatu yang pergi. Sesuatu yang selama ini menempel di punggungnya. Setelah itu keadaan perlahan berubah. Ayu mulai membaik. Tangisan malam berkurang. Bayangan tidak lagi sering muncul. Tapi bekasnya tetap ada seperti luka lama yang tidak pernah benar-benar sembuh. Arif menghilang dari desa. Ada yang bilang ia merantau, ada yang bilang ia mati di jalan. Sulastri tidak pernah mencari tahu. Ia memilih fokus pada hidup yang tersisa. Tahun demi tahun berlalu. Ayu tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan baik hati. Sulastri mengajarinya satu hal yang tidak pernah ia dapatkan sejak kecil, harga diri, bahwa miskin bukan dosa, bahwa diam terhadap kejahatan seringkali sama jahatnya. Namun setiap kali malam sunyi, Sulastri masih terbangun. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah benar-benar bersih. Dendam pernah ia peluk dan itu meninggalkan jejak. Ia tidak bangga pada apa yang ia lakukan, tapi ia juga tidak menyesal sepenuhnya. Dunia telah memaksanya memilih jalan gelap karena tidak ada tangan yang menolong ketika ia paling membutuhkan. Dan begitulah hidup Sulastri, perempuan miskin yang pernah diinjak, bangkit dengan cara yang salah, membayar dengan cara yang pahit, dan bertahan dengan sisa cahaya yang masih bisa ia jaga. Demi anaknya, agar rantai penderitaan itu berhenti padanya.